kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Kabar baik bagi pengusaha dan pelaku UKM. Indonesia merupakan eksportir terbesar nomor 5 ke Filipina. Data Kementerian Perdagangan dari Januari hingga Maret 2021, nilai perdagangan ke Filipina mencapai 2,2 miliar US dollar. Produk Indonesia yang diminati di Filipina adalah batu bara, mobil penumpang, sepeda motor, kopi instan, suku cadang mesin, produk turunan CPO, dan makanan olahan. Total perdagangan Indonesia dan Filipina mencapai nilai 2,2 miliar US dollar pada periode Januari sampai Maret 2021. Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara eksportir terbesar ke Filipina. Sehubungan dengan penyelesaian kasus hambatan perdagangan, Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan Manila secara rutin menyelesaikan kasus-kasus hambatan perdagangan dengan berbagai cara, seperti melakukan courtesy call bersama dengan instansi pemerintahan terkait, melakukan kunjungan ke beberapa distributor perusahaan Indonesia di Manila, serta secara rutin menghadiri public hearing dalam rangka penyelesaian kasus safeguard. Nah, berbicara mengenai peluang pasar, Indonesia memiliki beberapa produk unggulan yang sangat diminati di Filipina. Seperti contoh, batu bara, mobil penumpang, sepeda motor, kopi instan, suku cadang kendaraan turunan CPO, bahan kimia, makanan olahan, dan suku cadang mesin serta biji konsentrat tembaga. Sekarang yuk kita kepoin kegiatan promosi produk Indonesia di Filipina. Yang pertama, mengadakan Indonesian Trade Promotion Week 2021. Atase Perdagangan Manila telah mengadakan Indonesian Trade Promotion Week pada tanggal 12 Juni 2021. Dalam melaksanakan ini, Atase Perdagangan Manila bekerja sama dengan Organisasi Indonesia Diaspora di Manila yang dikenal dengan IDN Manila. Kegiatan ini telah diikuti oleh kurang lebih 53 distributor dan atau UMKM kuliner Indonesia di Filipina yang memiliki niat untuk mempromosikan produk unggulannya di Filipina. Kegiatan ini berhasil menghadirkan sekitar 1.526 pengunjung dan menghasilkan total penjualan sebesar 1,2 juta peso atau setara dengan 371 juta rupiah. Wah, menarik bukan? Yuk kita intip kegiatannya. Selanjutnya, melaksanakan virtual business matching. Dalam mempromosikan produk-produk Indonesia ke perusahaan Filipina, Atase Perdagangan Manila secara rutin melaksanakan virtual business matching untuk Pusat Perbelanjaan menyambut baik pelonggaran PPKM sesuai Inmedagri dalam hal uji coba pembukaan pusat perbelanjaan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya menyampaikan, hingga saat ini 85% pusat perbelanjaan sudah siap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk bagi karyawan dan konsumen yang akan masuk ke pusat perbelanjaan. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan mendownload aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk ke pusat perbelanjaan. Sampai dengan saat ini sudah 85% pusat perbelanjaan telah siap dan telah beroperasi dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dalam sistem pemeriksaan di lapangan masing-masing di tiap-tiap pusat perbelanjaan. Masih ada beberapa pusat perbelanjaan yang masih melakukan finalisasi tahapan persiapan karena untuk memastikan bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini pemeriksaan melalui aplikasi Peduli ini benar-benar tidak ada kendala di lapangan ataupun paling tidak kendalanya minimal, sangat minimal. Jadi masih ada beberapa pusat perbelanjaan yang sedang mempersiapkan hal tersebut. Saya tidak akan berpanjang lebar perihal ketentuan ataupun daripada ketentuan pembatasan dan sebagainya karena Pak Dirjen tadi sudah sampaikan. Saya ingin hanya menjelaskan, menambahkan sedikit adalah
perihal mekanisme pengunjung ataupun para pegawai ataupun siapapun yang berada di pusat perbelanjaan yang akan masuk ke pusat perbelanjaan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi syaratnya sebetulnya sangat mudah sekali. Pertama adalah sudah vaksinasi, kemudian para pengunjung, para pegawai atau siapapun yang akan masuk ke pusat perbelanjaan, merencanakan masuk ke pusat perbelanjaan, silahkan mengunduh ataupun mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Diharapkan juga untuk melakukan downloadnya ini dilakukan sebaiknya sebelum datang ke pusat perbelanjaan, supaya tidak terjadi antrian juga di pusat perbelanjaan. Setelah mengunduh ataupun mendownload aplikasi Peduli Lindungi, silahkan membuat akun dengan cara, salah satunya adalah dengan cara memasukkan NIK ataupun NIK terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu berarti sudah selesai, sudah memiliki akun. Nah, pada saat datang ke pusat perbelanjaan, silahkan melakukan scanning dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Scanning terhadap QR code yang ada di setiap akses masuk ataupun di setiap pintu yang ada di pusat perbelanjaan. Jadi silahkan langsung scanning. Nah, nanti dari hasil scanning itu otomatis di aplikasi Peduli Lindunginya akan muncul tanda warna, ada warna merah, hijau ataupun kuning. Kalau warna merah berarti yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Kalau warna hijau berarti sudah memenuhi syarat masuk ke pusat perbelanjaan. Warna kuning juga sebetulnya sudah diperbolehkan izin masuk ke pusat perbelanjaan, tetapi petugas bila dirasakan perlu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap yang warna kuning. Perpanjangan PPKM darurat memang hak prerogatif pemerintah yang berdasarkan pada evaluasi, proyeksi, dan planning. Namun keberhasilan kebijakan tidak lepas dari adanya partisipasi dan kepercayaan publik. Menanggapi hal tersebut, Dekan Via UB yang juga merupakan Presiden Forum Dekan Ilmu Sosial PTN se-Indonesia dalam wawancaranya bersama Newspoint menyampaikan bahwa ia mendukung perpanjangan PPKM asalkan baik pemerintah pusat maupun daerah bersinergi untuk membackup kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok selama PPKM. Jadi tentunya perpanjangan PPKM ini dengan mempertimbangkan data ya perkembangan penderita COVID yang masih tinggi ya, sehingga dipertimbangkan diperpanjang sampai dengan 16 Agustus. Nah, dalam kebijakan PPKM ini sendiri sebenarnya juga harus kita perhatikan bagaimana pemerintah pusat itu ya menyediakan sarana prasarana ataupun resource yang dibutuhkan bagi mereka yang mengalami PPKM ya. Saya sendiri secara pribadi setuju perpanjangan ini, namun dengan catatan gitu ya. Dengan catatan pemerintah membackup kebutuhan masyarakat yang sedang melaksanakan PPKM ini. Nah, contohnya gimana ya? Misalkan adanya sinergi antara pusat dengan daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama kebutuhan pangan. Ya misalkan ya,
dana-dana yang diperuntukkan untuk penyelesaian COVID ini sebenarnya kalau saya lihat masih lebih sedikit dibandingkan alokasi dana untuk infrastruktur maupun untuk pertahanan dan keamanan kepolisian. Itu ranking 1, 2, 3. Sedangkan sosial, penanganan sosial itu ranking 4, sedangkan kesehatan ranking 5. Jadi dari sisi kebijakan penganggaran sendiri sebenarnya pemerintah terlihat dari rencana anggarannya tidak terlalu pro terhadap situasi COVID yang ada ini. Mungkin mereka sebelumnya memprediksi COVID selesai di tahun 2021, tapi ternyata masih berlanjut, kemudian dilaksanakan PPKM ini. Nah, yang menjadi kendala adalah bagaimana kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan dasar atau minimal, yaitu kebutuhan pangan. Ya, ini seharusnya diberlakukan dapur-dapur umum yang bekerja sama ya dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan tentunya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Pusat dan dinas-dinas terkait ya, dinas sosial, kesehatan, kemudian juga dinas-dinas yang berhubungan dengan hal ini bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, dan RT RW. Dalam konteks ini bagaimana RT RW mengadakan program dapur umum untuk COVID-19 yang saya lihat belum ada. Seharusnya anggaran itu real ya, digelontorkan aja untuk dapur umum yang nanti di sana dimasak bersama-sama oleh resource yang ada di RT RW tersebut. Kemudian kebutuhan makan untuk warga masyarakat itu dipenuhi minimal ya 1 kali atau 2 kali sehari, terutama untuk mereka yang membutuhkan. Jadi untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan, terutama di daerah yang kantong-kantong kemiskinan dan pengangguran itu masih tinggi, gitu loh. Nah ini harusnya ada dapur-dapur umum yang di backup dana pemerintah untuk nanti memberikan kebutuhan pangan daripada masyarakat ya. Sosiolog UB menilai bahwa salah satu persoalan dalam menekan angka penyebaran COVID-19 adalah sulitnya menekan mobilitas dan kerumunan warga. Tradisi berkunjung dan berinteraksi langsung menjadi nilai yang sulit diubah di masyarakat. Berikut penjelasan sosiolog UB Siti Khalifah. PR kita bersama, kita harus memetakan siapa sih yang kemudian masih banyak tidak mematuhi prokes selama ini, dan bagaimana kemudian kesadaran yang harus kita tumbuhkan ke mereka. Karena kalau misal berdasarkan penelitian saya yang masih on the way gitu ya Mbak ya, dengan beberapa kemudian wawancara dengan tokoh agama maupun umat beragama yang selama ini memang juga rajin pergi ke tempat ibadah seperti itu, mereka sebenarnya selama PPKM juga melakukan pembatasan. Bahkan kemudian ada beberapa tempat ibadah mereka melakukan peribadatan secara online. Tapi bagaimana kemudian tradisi di kita gitu ya, ketika ada orang sakit, masa sih kita nggak jenguk seperti itu ya. Solidaritas yang kemudian bagaimana interaksi orang antar satu dengan yang lainnya itu masih interaksi dalam bentuk fisik gitu. Bahwa kalau ada orang sakit, orang meninggal, maka kemudian kita harus datang. Padahal sekarang itu kan sudah berubah cara kita berinteraksi. Tidak lagi kemudian secara fisik seperti itu, kita mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang meninggal, itu kan juga bisa secara online gitu ya. Dan itu sebenarnya juga bukan hanya di umat Islam gitu, di umat Buddha, Nasrani seperti itu mereka melakukan doa seperti itu, atau kalau yang orang Nasrani itu mereka melakukan pelayanan itu juga secara online seperti itu sih. Berdasarkan penelitian saya seperti. Nah, kenapa kemudian masih ada orang-orang yang tetap melakukan itu secara luring gitu ya? Ya tadi mereka menganggap nggak enak interaksi kemudian dilakukan secara online, atau kadang keterbatasan sih Mbak, kalau memang
kalau di daerah kabupaten oke lah ya, mungkin saya karena kemudian sinyal lah apa seperti itu mungkin kendalanya. Kalau so far Kota Malang sebenarnya itu nggak ada, sehingga menjadi penting adalah bagaimana kemudian merubah perilaku tadi seperti itu. Geraldi Al-Azami, mahasiswa Ilmu Kelautan UB, melakukan penelitian mangrove di Taman Nasional Komodo. Selain sebagai konservasi laut, Zami menuturkan Taman Nasional Komodo membutuhkan peneliti yang mau melakukan penelitian mangrove dan asam yang diambil masyarakat, namun juga dijadikan pakan untuk kakatua jambul kuning. Setelah dari Desa Golomori, selang 1 hari kita persiapan, kita pergi ke Pulau Papagarang, Pak, di zona khusus SPTN Wilayah 3 Taman Nasional Komodo. Di sana kegiatan kami salah satunya jelajah. Jadi kita patroli darat dan patroli laut juga. Kegiatan selanjutnya itu ada pengkayaan mangrove. Jadi ada penyemaian mangrove juga di daerah sana. Kita ngambil bibit di Pulau Pengah dan kita patroli laut itu muterin Pulau Siabah. Setelah dari patroli laut sendiri, saya yang bawa topik mangrove itu melakukan identifikasi mangrove di Pulau Papagarang sebelah timur, Pak. Itu kurang lebih 2 hari di sana, dibantu juga sama petugas namanya Pak Heri Benu, masang plot, mengidentifikasi dan lain-lain. Setelah dari Pulau Papagarang sendiri, itu kita balik lagi ke Bajo, Pak. Balik ke Bajo. Selang 1 hari kita ikut apel kayak biasa di kantor. Sorenya kita persiapan untuk berangkat ke Resort Lowahu di zona inti. Itu di Pulau Komodo. Kurang lebih di Resort Lowahu itu kita 5 hari. Kita aktivitasnya ada jelajah, kemudian juga konsentrasi, patroli darat dan patroli laut, sama relokasi penyu dari Pulau Lengah, dan juga mengidentifikasi mangrove di Pulau Komodo, khususnya di Resort Lowahu, di sekitaran Resort Lowahu. Yang difungsikan sebenarnya harapan dari resort tersebut adalah karena mereka kan melakukan kegiatan relokasi penyu ya Pak ya. Sudah beberapa kali, mungkin datanya belum berani disebar sama Taman Nasional Komodo. Mereka udah ngelakuin penelitian itu hampir 2 tahun. Cuman mereka belum bisa share data terkait penyu yang ada di Taman Nasional Komodo. Nah itu harapan mereka sih sebenarnya kemarin ada peneliti khususnya mangrove ya. Karena kebetulan di resort itu sendiri ada tanaman asam Pak yang memang digunakan masyarakat, diambil sama masyarakat gitu ya Pak ya. Nah ini juga digunakan sama kakatua jambul kuning untuk sebagai pakan. Nah dari situ harapan dari Resort Lowahu sendiri ada peneliti yang mengidentifikasi apakah bisa buah mangrove atau apapun gitu ditanam di sana sehingga tanaman asam ini bisa dibagi ke masyarakat. Jadi kakatua jambul kuning bisa makan, kita bisa alihkan pakannya, masyarakat juga bisa ambil asam di sana. Prihatin dengan dunia pedalangan di Kota Malang yang meredup, Rahmat Adi Kuncoro, alumni FPK UB Angkatan 2003, membuka sekolah dalang di kawasan Bunul. Rahmat yang merupakan putra seorang dalang ini tergerak untuk menghidupkan kembali budaya pedalangan dengan melakukan pembibitan terhadap dalang anak dan remaja. Saya bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, di Dirjen Pengelolaan Ruang Laut.
Kemudian saat ini saya sedang menjalani tugas belajar di Universitas Brawijaya juga di Pasca Sarjana, tepatnya di program studi pengelolaan sumber daya lingkungan dan pembangunan. Ya, jadi kalau cerita tentang saya menjadi dalang itu sebenarnya mulai kelas 6 SD saya belajar. Jadi 6 SD akhir itu saya mulai belajar, tapi dari kecil memang karena memang bapak saya adalah dalang, gitu. Jadi dari kecil memang dikenalkan sama dunia pedalangan dan karawitan itu. Cuma baru tertariknya ya waktu kelas 6 SD itu baru mulai mau pegang wayang. Kemudian pertama kali dalang ya 2 bulan setelah saya belajar itu sudah langsung dalang. Dan itu terus mendalang sampai dengan mulai SMP, SMA sampai dengan kuliah itu saya dalang, aktif dalang di kota Malang dan beberapa kota di sekitar Malang. Kemudian setelah saya lulus itu vakum karena saya kerjanya nggak di Malang. Waktu itu kerjanya di waktu 2 tahun belakangan ini, terus tahun kemarin ini itu ada teman-teman dari Kementerian Kelautan melihat profil saya, tertarik untuk mengadakan halal bihalal. Itu pada saat acara halal bihalal, atraksi apa yang kira-kira bisa ditampilkan, karena waktu itu sudah masuk masa pandemi tahun 2020. Akhirnya gimana kalau coba pertunjukan wayang via online. Akhirnya 2 hari sebelum acara itu baru saya dikabari. Jadi pas hari rayanya itu sorenya diminta, ayo bisa nggak halal bihalal pakai acara wayangan tapi online. Nah, itu kalang kabut itu akhirnya ya udah saya coba koordinasi dengan beberapa teman di Malang, gimana bisa nggak? Akhirnya kita coba, ya akhirnya bisa pakai media Zoom waktu itu. Saya posisi waktu itu masih di Bogor, belum pindah ke Malang. Kemudian pengerawitnya ada di Malang, di rumah Malang, di Sanggar. Kemudian penontonnya ada di rumah masing-masing. Nah itu mulai dalang lagi. Dan pas saya ke Malang, kan mulai tugas belajar bulan September ya. Begitu nyampe Malang diminta dalang oleh orang kampung. Jadi mulai aktif lagi dalang, dan akhirnya terbesit keinginan saya, wah ini kayaknya di Malang ini iklim pedalangan kok semakin meredup. Akhirnya saya buka sekolah pedalangan di Sanggar di rumah buat anak-anak dan remaja yang berjalan sampai sekarang. Jadi memang khusus sekolah ini saya buat pengajarnya ya saya sama bapak saya, dan kemudian ada beberapa teman yang beberapa kali ikut membantu kalau pas senggang. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya menggelar Sumpah Dokter periode 12 kepada 20 dokter gigi baru. Pandemi saat ini menjadi tantangan bagi para dokter gigi baru karena masalah interaksi dengan pasien dan tindakan langsung pada gigi serta rongga mulut yang menjadi tempat penularan virus ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi UB. Ya, hari ini tadi sih insya Allah ya, kalau nggak salah ada 20 dokter gigi baru yang disumpah. Jadi ini dari berbagai angkatan yang lulus pada batch bulan ini ya, bulan Agustus ini. Nah, 20 gigi, harapan kami sih terhadap 20 gigi dokter gigi baru tersebut ya, mereka bisa mengemban amanah, mendharma baktikan ilmunya untuk kepentingan masyarakat banyak, dan membawa nama harum bagi FKG Universitas Brawijaya. Pandemi ini memang mudah sekali jalur penularannya saat aerosol, dan 95% kegiatan dokter gigi dalam berpraktik itu berkaitan dengan bioaerosol. Jadi tantangan mereka adalah pertama, bagaimana kalaupun mereka berpraktik, itu berpraktik yang aman, baik bagi diri sendiri, maupun bagi pasien, maupun bagi nakes yang lain. Kemudian praktek aman ya, supaya terhindar dari penularan transmisi dari virus tersebut. Yang kedua, tantangannya adalah
memodifikasi bagaimana praktek ini terus berlangsung. Jadi kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya konsultasi, yang kita tidak perlu berhadapan langsung dengan pasien, itu kita modifikasi dengan ya seperti ini teledentistry dan lain-lain, itu bisa konsultasi by WA, ya video call, teledentistry atau melalui Zoom seperti ini dengan pasien, itu bisa dijadwalkan gitu. Kemudian tantangan yang lain ya memang pastinya apalagi untuk dokter gigi baru ya, mereka akan dalam berpraktik itu akan susah untuk mencari pasien baru gitu kan, dia dokter gigi baru kemudian belum ada nama, jadi dia harus effortnya lebih besar gitu dengan di era yang seperti ini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas.